Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang saya hormati Kiai Haji Luqmanul Hakim bersama rombongan yang hadir datang ke Ternate Maluku Utara, khususnya malam ini di Masjid Agung Al-Munawwar. Yang saya hormati Habib Rifki Al-Hamid, yang saya hormati BKM Masjid Al-Munawwar, para hadirin undangan sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu panjatkan puji serta syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, iman, Islam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita hadir pada acara silaturahim keluarga besar Gerakan Infak Beras dan Pasukan Amal Soleh Ternate Maluku Utara yang dilaksanakan di Masjid Al-Munawwar, Kota Ternate. Insyaallah mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta taslim tak henti-henti kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, andai tolan, para tabi'in dan kita semua umatnya masa kini yang selalu taat, istiqamah, berada pada jalan sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua insyaallah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang saya hormati, utamanya Pak Kiai Haji Luqmanul Hakim, ya, sebagai tuan rumah tentunya menyampaikan selamat datang di Kota Ternate. Ya. Selamat datang di Maluku Utara, yang mungkin Pak Kiai beserta rombongan telah sampai juga di beberapa tempat, ya, selain di Kota Ternate atau mungkin di beberapa kabupaten kota dalam Provinsi Maluku Utara. Kota Ternate ini, Pak Kiai, jumlah penduduknya 202.000 jiwa, ya, 202.000 jiwa, dan dominasi 95% atau 97% itu umat Islam. Dan semua aktivitas pemerintahan, ya, sosial, politik, budaya, bahkan ekonomi, itu semuanya dipusatkan di Ternate, meskipun dia bukan sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara. Ya. Jadi ibu kota Provinsi Maluku Utara ada di Sofifi, menyeberang kurang lebih 40 menit untuk sampai di sana dan berada di Kota Tidore Kepulauan atau wilayah Tidore Kepulauan yang berada di daratan Halmahera. Sebagaimana gambaran yang saya sampaikan tadi, sehingga tidak salah apabila kegiatan yang baik ini, terutama dalam rangka mendorong untuk orang beramal
baik itu beras atau mungkin amal-amal yang lain. Kalau Ternate sudah mendahului, insya Allah akan kota-kota atau kabupaten dalam Provinsi Maluku Utara lainnya akan mengikutinya dari belakang. Karena parameter selama ini, apapun kegiatan-kegiatan besar yang dilakukan di Maluku Utara, yang dilakukan khususnya di kota Ternate, gaungnya itu sampai di kabupaten kota dalam Provinsi Maluku Utara. Hadirin sekalian yang saya hormati, Pak Kiai, Pak Habib Rifki, serta hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Kemudian pada malam hari ini hadir kita semua, ya, saya, kemudian adik-adik sekalian para jamaah yang tadi bersamaan hadir, yang mungkin juga diawali dengan sholat isya secara berjamaah tidak pulang dan menunggu ini adalah orang-orang yang terpilih. Ya, bayangkan saja hari Sabtu, ya, kayak kami ini hari Sabtu, itu hari yang memang dibutuhkan untuk kita istirahat. Hari yang dibutuhkan oleh ibu-ibu, para jamaah sekalian yang hadir ini mungkin bersama keluarga. Tetapi ini terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir pada malam hari ini. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita ini insya Allah menjadi rahmat untuk selalu turun di kota Ternate. Hadirin sekalian yang saya hormati, oleh karena itu di kesempatan yang baik ini, atas nama pemerintah kota menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kiai Haji Lukmanul Hakim beserta rombongan keluarga besar, khususnya dari Pondok Pesantren Pontianak lah, ya, saya lupa namanya, melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan ini kegiatan yang bisa mendorong kita untuk beramal saleh, ya. Karena di beberapa kegiatan-kegiatan tertentu yang dimulai dari masjid ini, masjid milik pemerintah daerah ini, alhamdulillah selalu disambut positif oleh masyarakat. Ya, mudah-mudahan kegiatan malam hari ini tidak hanya kita yang hadir di kesempatan yang baik ini untuk bisa beramal, berinfak, bersedekah, tetapi insya Allah bisa didengar oleh masyarakat yang lain, kebetulan tidak hadir pada malam hari ini, bisa ikut pula untuk sama-sama melaksanakan kebaikan, mengikuti kegiatan yang baik ini, dan insya Allah maksud dari kedatangan beliau khususnya Kiai Haji Lukmanul Hakim kepada kita semua insya Allah bisa menjadi harapan besar khususnya Kiai dan kita semua untuk mendapatkan berbagai upaya, utamanya infak sedekah melalui masyarakat yang ada di kota Ternate ini. Semata-mata dibutuhkan atau untuk kepentingan anak-anak kita misalkan yang saat ini hadir, atau mungkin kepentingan-kepentingan pembangunan Islam yang saat ini masih meminta uluran tangan kita, bantuan kita, upaya kita, keikhlasan kita, perjuangan kita supaya itu bisa terwujud. Terima kasih sekali lagi kepada Kiai Haji Lukmanul Hakim bersama rombongan Habib Rifki Al-Hamid, berulang-ulang kali datang di Ternate dan malam ini mendampingi, ya, ini sangat dipercaya di Indonesia Timur, ya, mudah-mudahan membawa keberkahan dari kita semua insyaallah. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Wali Kota Ternate, Bapak Dr. Muhammad Tauhid Sulaiman MSI yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya Bapak Ibu tamu undangan Jemaah Masjid Al-Munawwar Kota Ternate, sebelum kita dengarkan safari dakwah dan silaturahim bersama Ustadz Kiai Haji Lukmanul Hakim, maka akan kita dengarkan terlebih dahulu
pengantar safari dakwah yang akan dibawakan oleh Al-Habib Rifki Idrus Al-Hamid. Untuk itu kepada Habib kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalam ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan, kita cintai guru-guru kita, wabil khusus tamu kita yang datang dari jauh, Kiai Haji Al-Ustaz Luqmanul Hakim, nafa'an Allah bih wa bi'ulumih fid darid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberikan manfaat dari memandang beliau, duduk bersama beliau, dekat dengan beliau, dan nantinya mendapat mutiara-mutiara hikmah yang akan beliau sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu jaga beliau, Allah angkat derajat beliau, Allah menangkan dakwah beliau, dan Allah selalu memberkahi daripada usaha-usaha dakwah beliau untuk menyenangkan hati adik-adik yang ada di depan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Wali Kota Ternate yang luar biasa, saya sudah kenal beliau ini cukup lama, bukan baru sehari dua hari ya, sudah cukup lama. Bahkan beliau sebelum Wali Kota, Ustaz. Jadi beliau sekda dulu ya, Kota Ternate, terus Wali Kota ya, dan alhamdulillah di acara-acara semacam ini selama saya hadir beliau tidak pernah alpa. Beliau tidak, waktu tuan guru segala macam itu masih ingat, waktu tuan guru datang itu masih katakan bagaimana majelis ini gak hebat, dihadiri nama-nama nabi semua. Jadi dipanggil Nabi Sulaiman, ada yang namanya Yusuf, Nabi Yusuf. Alhamdulillah, kita doakan wali kota kita panjang umur, sehat wal afiah. Allah subhanahu wa ta'ala jaga di dalam tugas dan pengabdiannya kepada umat, kepada bangsa, kepada negara, dan insya Allah setiap daripada apa yang dilakukan dalam tugasnya dicatat sebagai pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala, agar terbuka pintu syurga dan bisa masuk di dalam syurga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Saya berdiri di sini karena ucapan beliau tadi dipercaya di Indonesia Timur, akhirnya disuruh berdiri di sini. Sebenarnya tidak, ini saya hanya mendampingi Ustadz Luqmanul Hakim ya, di kota Ternate Moluku Kiai Raha ini, tetapi hari ini juga diminta untuk menyampaikan tentang safari dakwah beliau. Kita sudah, untuk teman-teman Paskas semua sudah kenal pastinya, dan ini beliau ini adalah guru dari teman-teman Paskas semua ya, pasukan amal soleh ya. Kalau di TNI ada komando pasukan khusus, Kopassus ya, kadang-kadang kita singkat, kita bilang kopi susu itu Kopassus ya. Tetapi di dalam umat Islam, di dalam Islam di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, Pontianak, dan beberapa provinsi, sudah hampir semua sudah ada pasukan amal soleh. Alhamdulillah, ini jariah yang sangat luar biasa, yang mana pasukan amal soleh ini tidak ada pekerjaan lain kecuali
membahagiakan hati daripada adik-adik penghafal Al-Quran, membuat senyum di tengah-tengah mereka, membuat wajah mereka senang, memberikan sesuatu yang manfaat di tengah-tengah umat, maka insya-Allah itu menjadi hal yang luar biasa yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman Paskas yang hadir, semangat selalu ya, selalu terus berbuat saleh, lakukan amal apapun, karena kita sendiri tidak tahu amal apa yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu ya. Belum tentu salat kita, belum tentu zakat kita, belum tentu apapun yang kita lakukan. Mungkin perkara kita mengambil duri atau memikul beras seperti yang dilakukan oleh adik-adik teman-teman Paskas semua ya, mungkin hal itu, kalau bicara itu luar biasa. Nabi Muhammad memikul juga beras, para sahabat Sayyidina Umar bin Khattab juga memikul daripada semacam beras atau gandum zaman itu. Dan begitu para sahabat radhiyallahu anhum wa radhahum ajma'in, mereka selalu mengambil manfaat ya, selalu menjadikan diri mereka manfaat di tengah-tengah umat. Makanya teman-teman sekalian, kalau emas dinilai itu karena kadar karatnya 24 karat atau berapa karat. Kalau emas semacam itu, maka manusia dinilai karena kadar manfaatnya. Kalau kehadiran itu manusia manfaat di tengah-tengah umat, demi Allah, dia akan dicintai oleh manusia yang lain. Dia akan dicintai, disayangi. Bahkan, andaikan kalau dia meninggal dunia, orang akan menangis dengan kepergiannya. Tetapi kalau ada manusia yang tidak ada manfaat di muka bumi ini, hanya membawa mudarat, apa yang terjadi? Bahkan bisa saja ya, dia meninggal, orang pun merelakan, bahkan mungkin mengatakan lebih baik kau pergi, semacam itu. Maka ini menjadi semangat ya untuk kita beramal saleh, bersedekah terus ya. Ini amal yang luar biasa. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa min malin fi shadaqah." Wahai orang-orang yang bersedekah, ketika kau keluarkan hartamu, tidak akan berkurang satu peser pun, tidak akan berkurang. Bal yazdad, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selalu akan bertambah terus. Maka insya-Allah kita nanti teman-teman di sini, saya mendengar cerita dari Juan teman-teman Paskas ya, Ibu Fitri juga, bahwa Pak Wali ada gerakan infak beras ya. Di sini ini sudah capai 11 ton kalau nggak salah, di mana beras ini dari masyarakat Maluku Utara sendiri yang diberikan ke seluruh pondok pesantren yang ada di Maluku Utara. Jadi minimal bisa meringankan para guru di pondok pesantren, karena sudah tidak memikirkan makanan mereka, sudah ada bekalnya, tinggal bagaimana yang lain, bisa meringankan sedikit daripada itu. Maka insya Allah kita akan mendengar. Saya kemarin di Pontianak bulan Desember hadir bersama Ki Lukman di acara sedekah akbar beliau ya di Pontianak, luar biasa, kurang lebih yang hadir ribuan itu ya. Ribuan yang hadir dari mana-mana, hadir semua ya. Beliau juga mengasaskan masjid kapal munzalan. Saya ingat ayat itu, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin ya. Sadaqallahul azim. Beliau mengasaskan itu. Nanti insyaallah beliau cerita lebih banyak tentang itu ya. Itu doa yang maknanya meminta kepada Allah menurunkan di tempat sebaik-baik tempat. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik di dalam menurunkan sesuatu. Maka insya-Allah kita doakan beliau ya. Beliau Ustadz Lukman ini kurang lebih sudah keluar dari Pontianak. Beliau di Pontianak ya, berdomisili. Ayah beliau sudah meninggal. InsyaAllah mudah-mudahan ayah beliau setiap langkah dakwah mendapatkan pahala di dalam
kuburnya, diangkat derajatnya dan disenangkan, serta kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran hebat juga yang saya ambil dari beliau, beliau adalah seorang anak yang bakti kepada orang tua, yang cinta kepada orang tua. Ibu beliau masih ada di Pontianak kemarin Desember, saya ketemu, ya, luar biasa. Betapa bangga seorang ibu kalau punya anak seperti beliau, ya. Dan ya ini kesempatan kita untuk menularkan nanti kiat-kiat apa yang beliau berikan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kita nantinya. Birru aba'akum tabirrakum abna'akum. Itu berbakti adalah hal nasab. Kalau kita bakti sama orang tua, niscaya anak kita akan lebih bakti kepada kita. Andaikan kita durhaka kepada ayah ibu kita, maka anak-anak kita akan lebih dahsyat durhakanya ketimbang kita durhaka kepada orang tua kita. Na'udzubillah min dzalik. Luar biasa di Pontianak ketika itu, dan alhamdulillah ketika kami bicara waktu itu sempat ingin ke timur, dan beliau sudah keluar kurang lebih hampir seminggu ya bersama Mas Jati, ya, dari Pontianak ya ke Kalimantan, sempat Balikpapan, Samarinda, ya, Makassar, Manado, Ternate, dan besok beliau bertolak melanjutkan ke Gorontalo, balik ke Makassar dulu. Luar biasa. Jadi memang ketika kita bilang kita nih kiai capek ya, tapi nggak seperti ulama dulu. Kita naik pesawat, ada AC. Orang dulu tuh naik kapal, gak sampai-sampai satu kali perjalanan bisa makan sehari, lebih daripada 1 bulan misalkan, ya, begitu. Tapi mudah-mudahan setiap langkah beliau insya Allah memberikan manfaat, khususnya di kota Ternate ini. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama sebelum kita mendengar arahan, nasihat, untayan mutiara daripada beliau, kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita baca sama-sama, ikuti ya. Dan ini syair salawat yang digubah oleh Al-Imam Al-Habib Abdurrahman As-Sakaf, walid Bukit Duri, ya, di Jakarta. Beliau qasidah Rasulullah, qasidah ya Rasulullah salamun alaik, beliau menggubah dengan beberapa untayan bahasa Indonesia. Kita ambil saja untuk merefresh agar ketika kita mendengar kalimat untayan mutiara nasihat daripada Ustadz, kita benar-benar fresh. Ayo sama-sama, adik-adik suaranya jangan lupa, teman-teman semua. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'an syani wa daraji. Ayo semua. Ya rafi'an syani adalah Nabi sangat pemalu seperti gadis zaman dahulu. Ya Rasulullah sangat merendahkan dirinya pada sesama makhluknya. Rabbi ya Rasul ya Rafi, menjahit sandal, tambal bajunya, bantu kerjaan rumah tangganya. Ya Rasulullah liwat daraji, jika berjalan jauh dan dekat
adalah dia di belakang sahabat. Ya Rasulullah, duduk berjalan bersama fakir, miskin dan hamba, tidak diusir. Ya Rasulullah, menengok fakir miskin yang sakit, tak dihinakan barang sedikit. Ya Rasulullah, salamun alaik. Sebagai contoh untuk umatnya agar sabar di masa sukarnya. Ya Rasulullah, daraji hatinya tabah, tiada mundur sehingga musuh musnah dan hancur. Ya Rasul, salamun alaik ya Rafi. Kecantikan Nabi dan akhlaknya pun ilmu dan keutamaannya. Ya Rasul, ya Rafi'a syani wa daraji, sungguh sempurna dan sangat tinggi, tak seorang pun dapat membatasi. Ya Rasulullah, ya Rafi'a syani wa daraji. Itu adalah sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lebih senang duduk dengan orang fakir ketimbang duduk dengan orang kaya. Nabi Muhammad lebih mendahulukan diundang oleh orang-orang yang fakir ketimbang orang-orang yang lebih kaya. Dan hari ini kita mewarisi sifat Nabi Muhammad. Kita duduk bersama para anak yatim dan orang-orang dari murid-murid pondok pesantren, hufaz, para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan malam ini bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan insyaallah mari nanti kita dengar nasihat guru kita Kiai Haji Al-Ustaz Luqmanul Hakim, nafa'an Allah bih. Mudah-mudahan diberikan manfaat, panjang umur, sihah wal afiyah, sehingga tidak kita pulang atau keluar dari Masjid Al-Munawwar ini kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Dan sekali lagi saya mewakili beliau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak PKM Masjid Al-Munawwar, Bapak Abdullah Kahar, dan seluruh imam yang telah memberikan tempat malam ini kita bisa berkumpul di Masjid Raya Al-Munawwar ini, dan juga terkhusus Bapak Wali Kota Ternate, ya, meskipun waktu libur beliau masih bisa duduk dengan kita semua, dan teman-teman hadirin hadirat. Saya mewakili beliau, Ustaz Luqmanul Hakim dan teman-teman Paskas Kota Ternate mengucapkan jazakumullah khairal jaza, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insyaallah mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul di sini, Allah kumpulkan kita di syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya saya tidak pantas berdiri di tempat ini karena perintah dari guru. Saya juga berada di tempat ini. Fajazakallah khairal jaza. Saya tidak pantas, tapi ini
perintah. Makanya adik-adik kalau diperintah imtithalil awamir khairum min sulukil adab. Mentaati perintah guru adalah sebaik-baik adab. Daripada kalam al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah ta'ala rahmatal abrar. Sekali lagi saya berdiri atas perintah, saya tidak punya apa-apa, saya makhluk yang penuh dengan kekurangan. Saya hanya mendampingi, mengambil berkah daripada guru kita yang hadir, Kiai Haji Ustaz Luqmanul Hakim, dan insyaallah mari kita ambil manfaat besar, pasang niat, kuping, telinga, hati dan segala macamnya, kita mengambil manfaat yang luar biasa yang akan beliau sampaikan. Fajazakallahu khairal jaza wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Sebagai bentuk kearifan lokal, pada malam hari ini saya selaku pembawa acara Ibra Hamzah mengenakan pakaian adat tradisional Maluku Utara, persembahan dari Sileloa. Untuk itu, Bapak Ibu tamu undangan jamaah Masjid Al-Munawar Kota Ternate yang dirahmati Allah, mungkin kita banyak yang belum mengenal atau mengetahui siapa Ustadz Kiai Haji Luqmanul Hakim. Maka tak kenal maka ta'aruf. Sebelum Ustadz akan menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini, perkenalkan saya sampaikan sedikit informasi terkait dengan beliau. Ustadz Luqmanul Hakim lahir 27 Juni tahun 1984 di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Beliau berkuliah di Universitas Darussalam Gontor International Islamic University, Malaysia. Riwayat pendidikan formal yang telah ditempuh oleh Ustadz Luqmanul Hakim adalah SD Muhammadiyah 2 Pontianak, kemudian SMP Negeri 10 Pontianak, dan di KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur. S1 Syariah Muamalah di Institut Studi Islam Darussalam Gontor yang sekarang Universitas Darussalam Gontor. Kemudian S2 beliau Public Relation di International Islamic University Malaysia, IIUM Kuala Lumpur. Aktivitas sosial dan dakwah, Ustadz Luqmanul Hakim aktif dalam berbagai gerakan sosial dan dakwah seperti mendirikan gerakan infak beras yang telah tersebar di 30 provinsi dan 90 kabupaten kota di Indonesia. Pada tahun 2021 tercatat gerakan ini berhasil mendistribusikan sekitar 900 ton beras kualitas terbaik per bulan ke ribuan pondok pesantren, panti asuhan, dan kolaborasi dengan komunitas-komunitas kebaikan. Total penerima manfaat sekitar 400.000 anak yatim, santri penghafal Al-Quran, dan fisabilillah yang tersebar di 3.000-an panti asuhan dan pondok pesantren. Ustadz Luqman juga menginisiasi lahirnya Gerakan Sedekah Akbar Indonesia yang sudah dilaksanakan rutin di berbagai kota di Indonesia. Tahun 2022 telah dilaksanakan di kota Yogyakarta, dan beliau juga menginisiasi lahirnya pasukan amal soleh atau Paskas dengan jumlah sekitar 2.500 relawan se-Indonesia. Para relawan bertugas memastikan donasi dari para orang tua asuh dapat tersampaikan dengan sebaik-baiknya kepada para penerima manfaat. Ustadz Luqman juga merupakan bagian dari pimpinan Masjid Kapal Munzalan yang terletak di Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak. Masjid yang didirikan pada tahun 2011 ini tergolong unik karena mampu mengelola puluhan lembaga amal yang tergabung dalam Baitul Mal Munzalan Indonesia atau BMI. Lembaga amal tersebut dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu amal pendidikan, sosial, dan usaha. Pada amal pendidikan, Masjid Kapal Munzalan memiliki kelompok bermain dan taman kanak-kanak dengan 5 cabang: SD Munzalan Boarding School, setara SMP, Balai Tahfiz Quran dengan 5 cabang, bimbingan belajar, dan aktivitas pendidikan bagi santri penerima amanah, SPA dalam lingkup BMI, dan Masjid Kapal Munzalan. Pada bidang pendidikan ini, Masjid Kapal Munzalan mendirikan lembaga pendidikan Pondok Masjid Munzalan Ashabul Yamin yang memiliki sekitar 800 orang santri. Pada amal sosial, Masjid Kapal Munzalan memiliki gerakan sedekah akbar dan gerakan infak beras yang telah memiliki cabang di berbagai daerah di Indonesia. Masjid yang berbentuk menyerupai kapal itu juga memiliki rumah sehat
yang mengembangkan metode kesehatan tibun nabawi, pengobatan medis, herbal, hijamah, dan ruqyah syariah. Pada amal usaha, Masjid Kapan Munzalan memiliki belasan bisnis produktif seperti perusahaan kuliner, toko, minimarket, distributor, hingga ekspor komoditas unggulan yang seluruh keuntungannya diperuntukkan untuk mendukung aktivitas dakwah di lingkup masjid dan lembaga tersebut. Beberapa karya tulis Ustadz Lukman diantaranya buku Mustahil Miskin, lepas dari kemiskinan dalam 30 hari. Untuk itu kita sambut dengan tekikan takbir Kiai Haji Ustadz Lukmanul Hakim yang biasa disapa Ayah Man. Kami persilakan. Boleh di depan, izin Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, takzimi, cintai karena Allah, seluruh tamu-tamu istimewa yang duduk di depan, yang semuanya mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Bapak Wali Kota yang membersamai kita malam hari ini, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Habibana, Masya Allah, Habib yang tadi dapat stempel dari Pak Wali Kota terpercaya di Indonesia Timur. Berarti saya kalau masuk Indonesia Timur harus ketemu sama beliau, cium tangan dulu baru terbuka pintu gerbangnya. Babullah tadi nama bandaranya, Sultan Babullah. Saya bertanya-tanya siapa pintunya Allah ini? Rupanya yang di samping Pak Wali Kota itu pintunya. Lalu Bapak DKM Masjid Al-Munawwar, semoga Allah lindungi, jazakumullah khair. Setiap jengkal, setiap senti masjid ini mengalir pahalanya untuk Bapak, karena Bapak yang membukakan tempat ini untuk kami semua, jazakumullah khair. Saya bersama Wakil Pengasuh Indonesia Timur, jadi kalau saya keliling itu tidak pernah jalan sendiri, selalu dibersamai. Kalau masuk ke Indonesia Timur, jangan lupa ini ada Kiai Syahid. Kiai Syahid ini pimpinan pondok modern Kurir Langit di Barru, Sulawesi Selatan. Punya santri 200 lebih, semuanya gratis dari seluruh Indonesia. Punya universitas, jadi kalau orang lain tuh ngelamar jadi dosen, beliau yang milih rektornya gitu. Ini kiai muda, ustadz muda dari Barru. Jadi kalau anak-anak Ayaman nanti mau belajar, bisa datang ke Sulawesi Selatan di sebuah daerah namanya Barru. Seluruh Indonesia kumpul di sana, belajar sama Kiai Syahid. Mohon doa dari ayah, bunda, abang, kakak semuanya. Kita bacakan Al-Fatihah. Tadi saat kami sedang terbang dari Manado menuju ke Ternate, istri beliau jatuh dari motor. Sekarang sedang persiapan operasi. Kita doakan, kita minta Al-Fatihah dari ayah, bunda, orang-orang baik semua yang hadir di sini. Semoga Allah angkat penyakitnya, sembuhkan sakitnya istri beliau, dan diangkat semua mara bahaya musibah yang terjadi, dan semoga kita yang mendoakan juga dijauhkan dari berbagai macam musibah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfiha anta syafi
fa innahu la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman wala alama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah semoga istri dari Kiai Syahid juga diangkat Allah, penyakitnya disembuhkan, dikasih takdir yang terbaik. Karena tadi dapat laporan ada benturan di bagian kepala, lalu harus melakukan operasi. Kita doakan semoga tidak ada hal-hal yang membawa mudarat atau mendatangkan mara bahaya. Alhamdulillah malam hari ini juga saya bawa Pak Direktur Baitul Mal, ini orang Jogja, Mas Sasongko Jati. Alhamdulillah Baitul Mal ini, Baitul Mal terima kasih Pak Wali. Nama Baitul Malnya Baitul Mal terima kasih, karena setiap uang yang diterima semuanya dikasihkan, gak ada yang disimpan, gak ada saldo numpuk. Baitul Malnya terima kasih. Atas izin Allah, Baitul Mal ini secara legal formal itu sudah Lasnas, Lembaga Amil Zakat Nasional, dan kita satu-satunya Baitul Mal berbasis masjid di Indonesia. Dengan izin Allah sudah buka cabang ke 32 cabang seluruh Indonesia. Tadi saya ngobrol sama Pak Direktur, mudah-mudahan nanti di kota Ternate kita bisa buka Baitul Mal. Jangan lupa ada pintu gerbang terpercaya di Indonesia Timur ya. Kalau sudah ada tanda tangan beliau, amanah dari Pak Wali, kita buka Baitul Mal di sini. Kenapa? Kalau gerakan infak beras itu hanya boleh mengelola uang infak saja Pak Wali. Tapi kalau ada Baitul Mal, maka sudah boleh mengelola zakat, infak, wakaf, sedekah, hibah dan lain-lain. Ada tadi Ustadz Anas dari mana Ustadz Anas? Nah, ini guru saya, sahabat saya, teman seperjuangan di Gontor. Ustadz Anas di daerah pedalaman. Satu lagi Ustadz Hadi. Ustadz Hadi mana? Ini Ustadz Hadi di depan. Pakai kopiah berubah langsung wajahnya. Satu lurus ini. Ustadz Hadi di daerah apa Ustadz namanya Ustadz? Halmahera Timur. Nama suku yang Tokutil. Masya Allah, dakwahnya kami ini cuma ketemu online saja di Facebook. Berdoa semoga Allah pertemukan. Ini pejuang-pejuang. Kalau tadi Ustadz Kiai, beliau ini yang lebih cocok dipanggil. Saya setiap orang panggil Kiai itu takut amal solehnya hangus, takut gak sesuai dengan ekspektasi orang. Makanya setiap jalan atau safar saya lebih sering pakai topi, pakai kaos, pakai sendal. Dan memang gak cocok sebenarnya. Ini karena masuk masjid jadi pakai full dress. Lebih senang berinteraksi dengan anak-anak. Saya sudah ninggalkan panggung sudah lama. Saya bilang sama anak-anak di Ternate, di masjid aja bikin acaranya. Enggak juga masjid sebesar ini. Masjid kecil-kecil aja. Itu kasihan, lapangannya bisa main bola kita. Bilang kita kumpul-kumpul biasa aja. Saya enggak tahu kalau acaranya seformal ini. Sudah lama sekali saya enggak ngelihat acara-acara formal begini. Makanya canggung. Lihat panggung kayak gini lagi, Masya Allah. Tapi ada MC pakai baju adat, wah langsung mantap, so mantap. Saya orangnya nggak formal, nggak biasa ngomong-ngomong yang resmi-resmi. Makanya waktu disuruh jadi dosen, saya langsung mengundurkan diri. Saya bilang saya nggak cocok ngajar jadi dosen, cocoknya jadi guru ngaji kampung aja, di dalam hutan. Jadi dulu sempat masuk TV, naik panggung, tablik akbar sana sini, sampai saya ketemu satu titik, kayak enggak cocok saya di sini. Alhamdulillah Allah kasih COVID. Waktu COVID itulah saya berhenti naik panggung.
Saya masuk hutan, ketemu sama orang-orang kecil yang hatinya besar, ketemu juga orang-orang besar yang kontribusinya besar. Ternyata makin ketemu banyak orang, saya semakin sadar saya nggak ada apa-apanya. Makanya ada tagline kita itu, mana tulisannya? Oh, di belakang sini mungkin ya. We are nothing, Allah is everything. Kan bagian depan nama, belakangnya we are nothing. Itu perenungan panjang Pak Wali. We are nothing, Allah is everything. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kasih sakit gigi sudah nggak bisa makan, betul nggak? Dikasih sakit mata sudah nggak bisa ngelihat. Begitu sariawan sudah nggak bisa makan enak, betul-betul lemah, mandi tiap hari, begitu mati dimandikan orang lain, pakai baju banyak mahal-mahal, begitu mati bajunya cuma kain putih, mobil ganti-ganti, begitu mati mobilnya cuma satu, keranda jenazah. Makin saya ngerenung, makin saya mentadaburi, benar sabda baginda Rasulullah, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Orang kaya duduk di sebelah sini, duduk di depan, yang di sebelah sini santri-santri, yang di depan sini yang bicara mati. Kalau otaknya ingat mati, pasti lembut hati. Coba diulang. Apa yang bikin hati lembut? Ingat mati. Ibu-ibu, tadi saya ngomong di Manado, tadi siang saya bilang, punya emas, punya cincin, punya sertifikat tanah, selama masih hidup pakai di jalan Allah. Jangan sampai nanti ibu mati, cincinnya nggak sempat dipakai, emasnya masih ditumpuk-tumpuk, yang pakai istri baru. Sedekah akbar kata dia. Ternyata istri barunya mantan pembantu rumahnya. Apa kata istri baru? Saya kira saya kerja untuk ibu, rupanya ibu kerja siang malam untuk saya. Alhamdulillah, sedekah akbar. Pakai emasnya, pakai gelangnya, mukenahnya pakai untuk membesarkan agama Allah. Numpuk, bukan di Ternate ya, sana di Samudra Atlantik. Ada orang yang suka numpuk itu Pak Wali. Ustadz Habib kerjanya numpuk aja, sertifikat tumpuk, duit tumpuk. Tanya, apa nikmatnya? Nengok angka. Apa yang bikin bahagia? 100 juta, 300 juta. Apa yang dilihat? Duit? Enggak, catatan. Apa yang dilihat? Saya bilang, pakai apa nengok catatannya? Buku tabungan. Oh alah, kalau gitu beli aja printer sendiri. Beli apa? Cetak sendiri, tulis nolnya banyak-banyak. Benar firman Allah, alhaakumut takatsur. Beli tas mahal, beli jam mahal, beli mobil mahal, nanti pakai nama supir, pakai nama pembantu, pakai nama anak buahnya. Begitu lampu mati, supirnya bilang, anak buahnya bilang, bos, lampu putus, tolong transfer. Kolam renang kotor, dia telepon, bos, kolam renang kotor, tolong transfer. Pertanyaannya, yang mana yang bos? Yang mana yang bos? Paham? Paham nggak nih? Ngerti nggak? Tahu? Coba pegang kepalanya gini. Astagfirullahaladzim. Saya punya sahabat bisnisnya, dia bilang, saya ini pengusaha tertindas. Apa dia bilang? Pengusaha
tertindas karena usahanya diinjak-injak orang. Serius ini Bib, omsetnya puluhan sampai segitulah M. Tapi bisnisnya pengusaha tertindas. Apa bisnisnya? Kaos kaki. Apa bisnisnya? Kaos kaki. Jadi bisnis setiap hari diinjak, kaos kaki. Beli mobil Pak Wali, BMW CX-5 keluaran terbaru, entah berapa miliar dia tidak sebut, tapi itu yang terbaru. Supirnya dari kampung, jujur tapi polos, diisi Pertamax. Kita Pertalite kan biasanya, ini mobil diisi Pertamax. Rupanya mobil BMW CX Turbo ini tidak boleh pakai Pertamax biasa. Si supir ini bilang, Pak, kasihan, selisihnya cuma sekian ratus rupiah, daripada pakai Pertamax Turbo lebih baik pakai Pertamax biasa, kan sama-sama Pertamax. Niat mau hemat, nyenangkan hati bos. Alhamdulillah, mantap, mobil BMW-nya turun mesin gara-gara pakai Pertamax biasa. Berapa betulkan mobilnya? Dia cerita sama saya, ditunjukkan buktinya 220 juta hanya untuk nguras mesin, ngeluarkan mesin. Saya Ustadz, kata dia cerita sama saya, kesal sekali waktu transfer itu. Tapi mau tidak mau, niat mau hemat sekian puluh ribu, keluar 220 juta. Mantap. Dan dia bilang, habis itu supir saya tetap pakai BMW itu. Yang mana majikannya? Yang mana majikannya? Yang mana? Saya mau ngasih tahu sama ayah bunda semuanya, kadang-kadang, ayo, kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang diinginkan orang lain. Tepuk sebelahnya, betul itu. Semuanya pengen kayak fulan, pengen kayak itu. Enggak, orang pengen punya kehidupan kayak kita. Gerakan infak beras yang diinisiasi 2012 ini, anak-anak Ayaman biar dengar, dimulai dengan sebuah rumus yang sederhana. Lihat apa yang Ayaman pakai ini, jas. Jadi nanti kalau Habib Rifki keliling-keliling ditanya apa itu GIB, itu program jas. Karena ini terpercaya di Indonesia Timur kan, saya akan mengulang-ulang terus kalimat ini. Karena yang ngasih stempelnya Pak Wali. Kalau yang lain ngomong mungkin beda cerita lah. Kalau Pak Wali insya Allah sertifikat halal MUI gitu ya. Apa nak? Malam ini saya cuma ngomong ini aja, satu poin. Apa? Apa itu jas? Jembatan soleh, jembatan amal soleh. Kami tukang pikul beras ini, jadi tadi sebut kiai berkali-kali itu saya, aduh ya Allah, takut. Saya ini sampai sekarang masih mikul beras, masih masuk hutan yang segini lumpurnya, jalannya cuma setapak, mohon maaf kiri kanan. Kalau tadi Pak Wali bilang di sini 97% Muslim, maka di Masjid Kapal Munzalan yang hari ini ada di dalam gang, masjidnya kecil, 11 meter kali 17 meter, cuma segitu masjidnya Pak, kecil, lebih besar mihrab ini kayaknya. Ya paling tiang inilah paling sampai ujung sana tuh, 11 meter kali 17 meter. Berapa ukuran Masjid Kapal Munzalan? 11 kali 17. Di dalam gang, di pemukiman non muslim. Berapa non muslimnya?
97% non muslim. Kebalikannya Ternate. Ternate 97 muslim, kami 97% non muslim. Masjid kecil dalam gang ini atas izin Allah. Atas, kenapa Ayaman bilang atas izin Allah? Karena ini bukan saya, bukan kerja kami, ini semua kuasa Allah. Hari ini masjid kecil dalam gang itu yang 11 meter kali 17 meter itu dengan izin Allah membersamai gerakan infak beras ini ada kurang lebih 6.700 pondok pesantren yang nerima beras setiap bulan. Berapa ton? Baru 700 ton, 800, 900 segitulah kira-kira. Baru 500.000 anak yatim penghafal Quran setiap bulan, Aceh sampai Papua. Apa fungsinya Masjid Kapal Munzalan? Jas. Apa jas? Apa jembatan amal soleh? Mempertemukan orang baik dan orang yang perlu. Kami nggak punya jasa, cuma jembatan aja, jembatan amal soleh. Namanya jembatan tuh baring, namanya jembatan diinjak-injak, namanya jembatan dilewati. Kenapa kok Ayaman memulai itu dari jadi jembatan? Karena saat itu saya nggak punya uang. 2012 saya nggak punya kenalan siapa-siapa, nggak punya link jaringan, nggak punya ustadz yang mau di endorse, pilihnya pikul beras. Waktu itu cuma berpikir, teringat sebuah ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini menjadi ayat utama di gerakan infak beras. Mudah-mudahan ayah bunda bisa memahami dan juga ikut mempraktekkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, intan surullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Saya waktu itu punya 3 masalah. Penyakit, saya punya insomnia, nggak bisa tidur. Berat badan saya cuma 48 kilo. Saya punya masalah yang kedua yaitu hutang. Ada yang punya hutang di sini? Hehehe. Bayar. Gimana cara lunas? Jangan banyak gaya. Instastory tiap hari. Hai guys, aku lagi di sini guys. Hutang bayar, oi. Ada nggak yang punya hutang sini? Nabi Muhammad tuh pernah nggak mau nyolatkan orang yang punya hutang. Ada yang hutang jilbab udah bayar? Sudah lunas? Motor udah? Jangan maksa-maksain pengen punya motor baru tapi kredit, hutang, memalukan. 500.000 pakai riba bisa. Nanti beli kambing sama sapi nggak mampu. Nanti minta kambing sama sapi pakai motor itu. Tepuk sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Memalukan. Handphonenya mata 3. Kurbannya masih kurban perasaan. Tuh saya tengok handphonenya mata 3. Awas kalau kurbannya cuma kambing. Harga handphonenya lebih mahal daripada kambing. Nah, turun langsung handphonenya. Tak berani. Tepuk sebelahnya bilang astagfirullahaladzim. Bertobatlah saudaraku. Memalukan. Handphonenya mahal, kurbannya masih sapi belah 7. Ada di sini sapi belah 7 juga, Bib. Ya kan? 1 ekor, patungan 7 orang. Giliran masuk surga maunya patungan. Beli mobil pakai sendirian. Harga mobil ratus-ratus juta mampu beli, sapi yang kakinya 4 gak mampu, belah 7 masih. Tepuk sebelahnya, astagfirullahaladzim. Gak ada di sini. Orangnya gak ada di sini. Itu kejadian di kampung saya. Di mana? Di mana kejadiannya? Nah, di kampung saya. Kenal gak orangnya? Kenal gak? Yang lain kurban bawa sapi, pilih sapi, dia beli tusuk sate sama arang. Tepuk sebelahnya bilang astagfirullahaladzim. Kelakuanmu bro. Kenal dah orangnya?
Nanti dia minta kepala, minta kaki, minta kulit, minta ekor, minta butut, minta paru-paru, minta jantung. Tidak ada di sini. Di mana kejadiannya? Di kampung saya. Hah? Oh, sudah cerdas. Samudra Atlantik katanya. Apa tadi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum. Anak-anak Yaman, mumpung lagi dengar, enak dapat beras. Sudah sampai berasnya. Ini penerima manfaat Pondok Mitra. Iya. Rutin dapat beras. Makan enggak berasnya? Atau makan nasi? Beras atau nasi yang dimakan? Nah, dengar baik-baik sayang ya. Itu beras bukan dari abang-abang Paskas. Itu beras dari orang-orang baik di sini. Dari orang-orang baik yang ada di depan ini. Abang-abang Paskas cuma jadi jembatan aja. Tapi anak-anak Ayaman dengarkan baik-baik sayang. Hari ini semua Ayaman pernah jadi santri 10 tahun, 11 tahun. Nerima itu memang enak, tapi nggak boleh lama-lama. Apa nak? Nerima itu memang enak, tapi tidak boleh lama-lama. Berdoalah sayang, berazamlah dari sekarang. Hari ini saya nerima, besok lusa saya harus yang memberi. Waktu itu saya nggak punya uang. Ingat ayat ini, intan surullaha yansurukum. Berpikir gimana caranya mau bantu orang. Saya aja punya masalah, penyakit, hutang. Apalagi masalah keluarga. Saya bilang tidak sampai otak saya mikirkan semua ini. Penyakit belum sembuh, utang belum lunas, keluarga ada masalah. Saya bilang ya Allah, aku sudah coba berbagai macam cara, kerja dari pagi jam 7 sampai setengah 2 malam, tidak kaya-kaya juga. Teringat dengan ayat ini. Lalu pas buka-buka materi-materi lama, Bib, ingat dengan sebuah hadis. Hadisnya panjang, tapi saya cuma ngambil bagian kecil aja. Ini biar ayah bunda dengar semuanya, langsung dari mulut saya. Apa kata baginda Rasulullah? Allah, apa? Senantiasa. Apa artinya senantiasa? Senantiasa itu berarti selalu menolong seorang hamba. Ayo, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Apa kata Rasulullah? Allah, ayo, senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Siapa yang mau ditolong Allah? Berapa orang? Yang amat sangat perlu pertolongan Allah berapa orang? Yang angkat tangannya kuat sudah banyak masalahnya nih kayak. Ada yang punya masalah penyakit, ada yang punya masalah hutang, ada yang punya masalah keluarga. 3 masalah itu saya tulis di buku Mustahil Miskin. Ah, bacalah sana. Tidak suruh beli, baca. Hari ini Ustadz penyakit, Ustadz utang pinjol, Ustadz suami saya Ustadz hantu belau, Ustadz istri saya Ustadz ratu majelis taklim, ganti terus jilbabnya tiap hari, mulutnya tidak pernah ganti Ustadz. Tepuk sebelahnya, astagfirullahaladzim. Jilbabnya update, bibirnya tidak pernah update. Tiap hari saya dimarahnya Ustadz. 5M 5M Pak Wali. Mencuci, memasak, menyapu, mengepel, mengomel. Tapi bukan di sini. Di Samudra. Kalau yang di sini Pak Wali, solehah semuanya apa? Sini apa? Ah, solehah. Tenang aja. Bapak-bapak bahagia punya istri kayak mereka?
Pasti lama jawabnya. Seluruh kota saya keliling Pak Wali. Asal suami ditanya, "Bu, ibu bahagia punya suami?" Ya. Nah, tuh gitu jawaban ibu-ibu. Langsung, tidak ada delay. "Bapak-bapak bahagia punya istri yang sekarang?" Mereka mau bilang bahagia berdusta, mau bilang enggak tidur di luar. Suaminya apa? Suaminya kolonel, pulang ke rumah jadi kucing anggora. Di luar buaya, di rumah tak berdaya. Entah kenapa, enggak tahu saya. Bukan di sini, apa? Di mana itu? Penyakit enggak, hutang enggak punya, keluarga, suami soleh, istri soleh, solehah, anak kecanduan game, pusing pala Batman. Suami soleh, istri solehah, anak kena narkoba. Gimana caranya? Ada yang mau tahu caranya? Ada nggak yang mau Allah selesaikan? Ada? Siapa yang mau ditolong Allah? Berapa orang? Sekarang siapa yang mau selalu dan senantiasa ditolong Allah? Beda level ini. Habis ini saya kasih tahu ya, rumusnya cuma satu, praktekkan. Apa? Saya ngomong dari jam 9 lewat 35:40 tadi sampai 10:15 ini sudah berbusa-busa. Kalau tidak dipraktekkan percuma. Lebih baik saya tidur awal balik ke hotel, kita jalan-jalan aja Ternate ini. Mau praktek gak? Siap gak? Mau? Siapa yang mau? Yang betul-betul mau ditolong oleh Allah. Ada yang lagi perlu pertolongan Allah? Ada yang pengen masalahnya diselesaikan Allah? Pilihannya dua, menyelesaikan sendiri atau diselesaikan Allah. Ada yang mau diselesaikan Allah gak? Hutangnya dilunaskan Allah, mau? Saya dampingi orang Pak Wali, dari yang mulai 2 juta, 3 juta sampai yang tertinggi yang sudah lunas ya, yang sudah 50 miliar. Nggak sampai 1 tahun. Jadi kalau ada yang punya utangnya cuma 1 juta, 2 juta ya jangan lebay. Biasa aja. Mau nggak saya kasih rumusnya? Mau nggak? Siapa yang mau? Berapa orang? Pak Wali, Bapak bisa lihat banyak masalah warga Bapak ini. Mereka pura-pura bahagia aja ini. Bagaimana barometer kesuksesan Pak Wali ini dilihat dari berbagai macam umat yang punya masalah. Kecil-kecil aja banyak masalah ini. Serba salah mereka. Siapa yang mau dapat pertolongan Allah? Oh, masih banyak masalahnya Pak Wali. Mau nggak? Ayo ikut saya kalimatnya, dengarkan mantranya, dengarkan kalimatnya. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Pegang kepalanya, pegang hatinya, dadanya, lalu bilang begini, oh gitu, pantas saya masih punya. Nah, isilah titik itu. Ternyata saya belum. Ayo lanjutkan apa? Belum apa? Belum menolong orang lain. Otaknya masih berpikir, saya dapat apa? Saya bisa dapat. Selama antum berpikir saya dapat apa, mohon maaf pertolongan Allah nggak datang. Nggak masuk akal, apa? Tapi masuk rekening. Mau nggak? Itu yang punya hutang sampai 50 miliar lunas dalam waktu kurang dari 1 tahun. Yang dikerjakannya nggak masuk, tapi masuk. Yuk, mana penting, masuk akal atau masuk rekening?
Hah? Rumus yang dikerjakan tidak nyambung sama sekali. Salah satu yang dikerjakan orang-orang itu, sahabat-sahabat itu, saya bilang, ayo siapa yang punya tangan di sini? Ada yang punya tangan? Lihat tangannya. Ayo, lihat. Siapa yang pakai tangan ini untuk berdoa? Ada? Siapa yang pakai tangan ini untuk meminta sesuatu kepada Allah? Siapa yang pakai tangan ini untuk meminta hajat kepada Allah? Ada? Bilang, wahai diriku, ayo. Inilah tangan yang kita gunakan untuk meminta sesuatu kepada Allah. Tapi ingat, jangan pura-pura lupa. Ini adalah tangan yang sama yang kita gunakan untuk berbuat dosa kepada Allah. Ada yang pernah bikin dosa pakai tangan ini? Ada dosa enggak? Itu jempol pernah bikin dosa enggak? Hah? Ada dosa enggak jempolnya? Ini tangan yang dipakai untuk meminta, ini tangan yang dipakai untuk bikin dosa. Lalu bagaimana caranya supaya Allah kasih pertolongan? Tangan ini pakailah untuk menolong orang lain. Siapa yang bisa masak? Cepat masak. 1 bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, bagikan. Ada es teh manis, bikin, kasih es, bungkus-bungkus kantong plastik, bagikan. Bilang sama Allah, ya Allah, ini tangan yang saya pakai untuk bikin dosa, ini tangan yang harus saya pakai untuk menebus dosa. Bisa dipahami? Praktekkan. Dan bilang sama Allah, ya Allah, aku tidak tahu bagaimana caranya lunas hutangku, tidak tahu bagaimana caranya selesai penyakitku ini, tidak tahu bagaimana caranya permasalahanku ini selesai, tapi aku percaya dan beriman sepenuhnya dengan sabda Nabimu Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, apa mantranya tadi? Senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Kalau kita, saya, abang, kakak semuanya, kita rakyat jelata, bagi-bagi makanan, bagi-bagi beras, bagi-bagi kue, bagi-bagi pisang, bagi-bagi air minum, itulah amalan kita. Tapi kalau kayak Pak Wali, Bapak Ketua DKM, pengurus masjid, amalannya beda. Bukan hanya sekedar bagi-bagikan. Yang mahal dari beliau-beliau ini adalah pulpennya. Kalau kata orang Sulawesi Selatan, tekeng. Apa? Tekeng. Saya teriak-teriak nih, ayo bayar zakat, bayar zakat. Jamaahnya tidak. Tapi kalau Pak Wali yang tanda tangan, saya wali kota Ternate, menghimbau dan mengarahkan kepada seluruh warga Ternate untuk bayar zakat. Kalau enggak bayar zakat, tahu sendiri akibatnya. Itu PNS sesak nafas langsung. Pak Wali tidak perlu teriak-teriak. Tekeng, masuk surga. Abang-abang, kakak-kakak, lihat lagi tangan ini. Ayo semuanya. Ini tangan yang dipakai berdoa. Ini tangan yang dipakai bikin dosa. Ini tangan harus dipakai nebus dosa, supaya nanti bisa bicara di hadapan Allah yang baik-baik. Siapa yang percaya hari kiamat itu pasti ada. Siapa yang percaya Quran itu pasti benar. Siapa yang percaya kalau Allah pernah berfirman di dalam Al-Quran,
nanti mulut dikunci, tangan bicara. Pernah dengar? Siapa yang tahu surat berapa, ayat berapa? Ayo. Ayo, ada hadiah dari Ayahman. Ayo. Hari itu kata Allah, mulut dikunci, tangan bicara. Ini kalau tidak bisa jawab, tidak usah kasih beras lagi. Surat berapa, ayat berapa nak? Ayo sayang. Ayo. Dia antara juz 1 sampai juz 30 pokoknya. Mulut dikunci, tangan bicara, kaki bersaksi. Ayo. 1. Surat Yasin. Takbir. Nomor suratnya sudah betul. Dapat hadiah. Ayat. Ayo, tanya sama teman. 55 atau 65? 65. Oke, kasih hadiah ya. Nanti ada hadiah di tas saya. Masya Allah. Surat Yasin. Ayo ikut semuanya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu mulut manusia dikunci oleh Allah. Bu, Kak, nggak bisa mengomel lagi. So berhenti, so tiada itu mulut. Pegang bibirnya. Puasa bicara, nggak bisa ngomong, nggak bisa tablik akbar, dikunci sama Allah. Yang bicara apa? Yang bicara siapa? Tangan. Tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum. Ini kaki bersaksi. Ingat tadi rumusnya apa? Allah senantiasa menolong hamba selama hamba tersebut. Pakai apa kita nolong? Tangan ini dipakai untuk apa tadi? Untuk meminta. Tangan dipakai untuk apa? Untuk bikin dosa. Tangan dipakai untuk apa? Untuk nebus dosa. Supaya bisa bicara sama Allah. Maka ayah bunda yang selama ini mungkin transfer, ya kan? Coba ikut mikul beras sekali seumur hidup minimal. Ada yang sudah pernah ikut mikul beras? Orang tua asuh. Kalau paskas memang tugas mereka. Ada nggak orang tua asuh yang biasa transfer ikut mikul beras? Apa rasanya? Sesak nafas. Apa itu? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya mau tanya, siapa yang pernah ngantar beras? Ada yang pernah ngantar beras di sini? Mikul beras? Pernah ikut? Siapa yang pernah? Sudah? Selain paskas, ada? Kalau paskas memang kerjanya tiap hari. Abang kakak, apa yang dirasakan waktu mikul beras? Sesak nafas. Masya Allah. Bawa oksigen nanti ya, sama ambulans sekalian Ustaz. Siapa yang mikul beras bahagia? Ayo. Saya mau nanya, siapa aja boleh jawab? Pernah ngantarkan beras ke pondok-pondok, terus rasanya bahagia, ada nggak? Siapa yang pakai dress code, bajunya lengkap, duduknya di mobil kap, mobil open? Ada? Itu orang agak gimana gitu, pakai dress code, bajunya lengkap, duduknya di mobil, terpick up, mantap. Mobil pick up, full make up, dress code lengkap. Itu mak-mak Ternate itu. The power of mak, jangan lawan, lampu sen kiri belok kanan. Ras terkuat di muka bumi. Aneh tapi nyata. Apa? Kita yang memberi, harusnya orang yang menerima yang bahagia. Benar gak? Harusnya.
Tapi kenyataannya kita yang memberi, kita yang justru paling bahagia. Itulah sabda dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bawa komunitas motor pakai hampir Davidson. Komunitas Vespa, komunitas motor, mobil-mobil mewah, saya isi beras semua. Jadi kalau ada yang mohon maaf ya, mobilnya baru Xenia atau Avanza nggak mau ngantar beras tuh kalah sama Rolls Royce Ferrari yang sudah ngantar beras. Yang motornya baru Vario Honda Beat belum lunas, kalau tidak pernah dipakai untuk ngantar beras, malu sama Harley Davidson yang harganya 1,2 miliar, 3 miliar ngantar beras ke pondok-pondok. Oke, sip. Ingat rumusnya, yuk semuanya. Ulang lagi mantranya. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Sebelum saya tutup, tolong pakai apa? 3, catat. Yang pertama, H. H itu harta. Apa yang pertama? Yang kedua, ini bukan atau, ini dan. Apa? Enggak. Di sini kan pakai dan. Iyo dan. Gitu ya. Itu kayak Sulawesi Tengah ya. Anu Jo. Kalau di Makassar mi. Kalau di sini dan. Jadi jangan pakai atau. Pakai apa? Dan. 1. H. Harta. Dan. T. T. Tenaga. Dan. Doa. Inilah yang bikin orang-orang itu lunas hutangnya. Inilah yang bikin orang-orang itu selesai keluarganya, beres. Cerai nggak jadi cerai, hamil dengan izin Allah. Ada yang nggak bisa hamil, ada yang hampir divonis dokter mandul dan nggak bakal punya anak, atas izin Allah punya anak. Mereka mengamalkan rumus dari baginda Rasulullah tadi. Ingat Allah, apa rumusnya? Mantranya apa tadi? Apa hadisnya tadi? Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut pakai apa? HTD. Apa HTD? Tenaga. Pakai atau pakai dan? Harta, ayo. Dan anak-anak ayam jangan cuma makan berasnya, balas kebaikan orang-orang yang mikul beras dan menyumbang itu dengan doa terbaikmu sayang. Yang bisa bikin tanda tangan Pak Wali mumpung masih menjabat, kasih tekeng yang banyak, bikin himbauan, ajakan kebaikan, kan bukan instruksi, himbauan, ajakan kebaikan. Nanti kalau sudah nggak wali kota, nggak bisa tanda tangan lagi. 1000 tanda tangan sudah nggak laku. Saya nggak bisa tanda tangan, nggak punya kewenangan, nggak punya jabatan. Bisanya cuma ngasih tahu Pak Wali. Berharap semoga kita semua masuk surga bersama Rasulullah. Kenapa begini? Karena kata beliau, aku dan orang yang mengurus anak yatim seperti ini nanti di surga. Ada sekian banyak anak yatim di Indonesia ini, dan ayah bunda perlu saya sampaikan, uang orang Ternate untuk anak yatim penghafal Quran yang ada di Ternate. Program ini Pak Wali mungkin berbeda sama yang lain. Saya tidak pernah bawa uang Ternate ke Pontianak, bawa uang orang Ternate untuk pembangunan pesantren saya misalnya di Pontianak, enggak. Uang orang Ternate untuk Ternate. Bisa dipahami? Jangan takut, saya tidak minta emasnya ibu-ibu. Uang harta ibu yang ada di Ternate dikumpulkan di sini, dibalikkan lagi untuk orang sini.
Nanti kalau di padang mahsyar ditanya Allah, "Hei Luqman, kenapa ada orang di Ternate nggak bisa belajar? Kenapa ada suku Tokutil yang nggak kenal sama agama?" Nanti saya jawab, "Saya KTP-nya Pontianak." Silakan tanya sama yang dipercaya di Indonesia Timur. Jelas? Nanti di padang mahsyar kita semuanya pasti dibangkitkan Allah dan ditanya, "Alam ya'tikum nadhir?" Apakah sudah datang pemberi peringatan? Jangan antum bilang, "Tidak ada. Saya sudah datang ke Ternate, pakai tiket sendiri, bayar sendiri." Betul enggak, Manat Paskas? Saya tidak minta uang mereka. Saya datang sini bayar sendiri, biar anak-anak Ayaman dengar. Kita nak berdakwah mudah-mudahan ya, jangan sampai jadi nyusahkan orang yang nerima dakwah. Tadi saya pesan sama Paskas, antum kasih saya makan banyak sekali. Masuk ke hotel udah makan banyak. Saya sudah bisa beli makan sendiri insya Allah. Sudah bisa makan enak insya Allah. Sudah bisa beli makan pakai uang sendiri. Sebagaimana saya bilang, antum kasih makan yang enak untuk saya tadi dan rombongan, antum kasih makan mereka jauh lebih enak daripada ngasih makan saya. Siap? Oke? Jangan cuma sama ustadz aja antum kasih ini. Nih mereka-mereka nih muliakan, kasih makan yang terbaik. Oke Paskas? Siap? Bismillah ya. Kasih yang terbaik. Bikin senang. Tidak ada lagi kata-kata santunan. Nggak ada. Karena itu tidak ada di Quran. Quran perintahnya akroma yukrimu. Kalla balla tukrimunal yatim. Quran memerintahkan kita 3M. Memuliakan, melayani, dan membahagiakan. Bukan santunan. Jelas? H. Harta. T. D. Siapa yang mau ikut ngantar beras? Ada yang mau ikut gak? Kenapa ngantar beras? Berharap pertolongan, berharap dihapuskan dosa. Oke? Siapa yang mau ditolong sama Allah? Siapa yang mau sembuh penyakitnya? Siapa yang mau lunas hutangnya? Siapa yang mau tenang hatinya? Siapa yang mau bahagia? Siapa yang mau dapat pertolongan Allah yang terus menerus? Sudah tahu jawabannya? Mau ngapain kita? Bagaimana caranya? Bantu orang dengan harta. Siap? Ternate siap? Kalau nanti Pak Wali tonasenya Ternate ini naik, Ustadz, sekarang baru 11 ton. Kalau Ternate tonasenya naik jadi 20 ton, insya Allah saya datang lagi ke sini. Mau nggak? Kalau enggak juga nggak apa-apa, masih banyak kota lain. Ada berapa ratus kota seluruh Indonesia. Saya tunggu entah 2025, 2027 nanti mungkin kan sudah 20 ton. Mudah-mudahan masih hidup. 20 ton itu kecil. Patungan aja tadi 202.000 jiwa. Gak usah lah sampai 200.000. Ambil aja 10.000 orang. Berinfak 25.000 rupiah per bulan. Berapa perlunya 20 ton? Kita hitung ya. Kakak pegang kalkulator, abang pegang kalkulator. Beras itu di sini berapa? Kalau di Pontianak yang paling bagus 15.000. Sama. Ayo, 15.000 dikali 2. 300 juta. 300 juta dibagi dengan 202.000 orang Ternate. Berapa Mas? Hitung Mas, Pak Direktur. 202.000 orang dibagi 300 juta. Berapa satu orang kenanya? 300 juta dibagi 200.000. Berapa Bang? Ada enggak kalkulator di handphone itu? 300.000 itu 300 juta. Itu 3 miliar. Nah, dibagi 200.000 orang. Berapa satu orang? Berapa satu orang? 1.500 rupiah. Ada duit orang Ternate 1.500?
Bisa? Insya Allah. Sudah tahu sekarang bagaimana caranya? Ayo ikut saya. Bantu dulu orang lain. Allah pasti bantu kita. Yang percaya dengan firman Allah tadi ada? Yang yakin dengan pertolongan Allah ada? Yakin? Tahu caranya sekarang? Bagaimana memulai kehidupan yang baru? Yang punya penyakit saya doakan penyakitnya disembuhkan Allah. Aminkan nak, ayo aminkan sayang. Ayaman mau pimpin doa ya. Anak-anak Ayaman kita aminkan sama-sama. Yang punya penyakit kita doakan semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Istrinya Kiai Syahid yang sedang dioperasi semoga Allah mudahkan proses operasinya. Siapapun yang punya penyakit lahir dan batin semoga Allah sembuhkan. Amin yang keras nak. Kita kasih amin yang terbaik. Selama ini mereka sudah ngasih beras, kita balas dengan doa. Oke? Anak-anak Ayaman kita aminkan. Yang punya penyakit semuanya berdoa. Yang punya penyakit semuanya berdoa. Minta sama Allah, ya Allah sembuhkan sakit hamba ya Allah. Anak-anak bantu aminkan sayang. Amin. Silakan berdoa. Silakan berdoa. Yang ngerasa punya penyakit lahir dan batin. Ada penyakit hasad. Ada penyakit dengki. Ada penyakit sombong, ada penyakit ujub, ada penyakit riya. Ya Allah sembuhkan hamba lahir dan batin. Ya Allah sembuhkan hamba lahir dan batin. Ya Allah sembuhkan kami semua lahir dan batin. Sehatkan kami lahir dan batin. Sehatkan kami ya Allah lahir dan batin. Sembuhkan penyakit orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Sehatkan orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Sembuhkan penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, yang punya hutang lunaskan hutang-hutangnya ya Allah. Bukakan pintu rezeki yang baru ya Allah. Lunaskan hutang-hutangnya ya Allah. Sehatkan kami lahir dan batin. Lunaskan hutang-hutang kami ya Allah. Jauhkan kami dari riba. Jauhkan kami dari akad-akad batil. Jauhkan kami dari rezeki haram. Berikan kami pintu rezeki yang halal. Berikan kami pintu rezeki yang halal. Berikan kami pintu rezeki yang halal. Ya Arhamar Rahimina irhamna. Perbaiki keluarga kami ya Allah. Perbaiki istri kami ya Allah. Perbaiki suami kami ya Allah. Perbaiki anak cucu keturunan kami ya Allah. Jadikan kami keluarga yang harmonis ya Allah. Sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu saleh salehah. Jadikan santri-santri kami ini ya Allah, anak-anak kami orang-orang yang berjuang di jalan-Mu ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang alim saleh ya Allah. Melanjutkan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan anak-anak ini menjadi ahli Quran ya Allah. Menjadi pemimpin-pemimpin yang benar di masa yang akan datang. Kabulkan semua hajat niat baik kami yang hadir di sini ya Allah. Lindungi wali kota kami ya Allah. Lindungi ulama-ulama kami ya Allah. Lindungi pengurus-pengurus masjid ya Allah. Lindungi ustadz-ustadz di sini ya Allah. Lindungi semua orang yang terlibat dalam kebaikan ini ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Engkau yang lebih tahu isi hati kami ya Allah. Engkau yang lebih tahu isi hati kami ya Allah. Engkau yang paling tahu semua hajat kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Semuanya ikut saya. Ya Arhamar Rahimin. Nah, irhamna. Ya Arhamar Rahimin. Irhamna. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Irhamna. Wahai Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, sayangilah kami semua ya Allah. Sayangi kami semua ya Allah. Sayangi kami semua ya Allah. Sayangi kota Ternate ini ya Allah. Sayangi pemimpin-pemimpinnya ya Allah. Sayangi ulama-ulamanya ya Allah. Sayangi penduduk-penduduknya ya Allah. Ya Arhamar Rahimina irhamna. Ya Arhamar Rahimina irhamna. Ya Arhamar Rahimina irhamna. Ya Arhamar Rahimina irhamna. Ya Allah yang Maha Rahman dan Rahim, sayangi kami semua ya Allah. Sayangi keluarga kami ya Allah.
Sayangi anak cucu keturunan kami ya Allah. Sayangi ulama-ulama kami ya Allah. Sayangi pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Lindungi orang-orang baik yang ada di sekitar kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Allah, sayangi kami semua ya Allah. Sayangi orang tua kami ya Allah. Sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Sayangi kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffaru ya Rabbal alamin. Abang, kakak, ya Bunda, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga tetesan air mata kita menjadi wasilah Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Ada yang punya dosa? Semoga Allah ampunkan dosa kita semua. Mudah-mudahan tetesan air mata kita tadi menurunkan rahmat Allah, menurunkan pertolongan Allah. Ayah, bunda, abang, kakak harus yakin dan percaya Allah sayang kita. Apa? Allah apa? Allah sayang nggak sama kita? Allah baik nggak sama kita? Baik. Allah sangat baik. Allah sangat baik. Insya Allah siapapun yang punya hajat, saya doakan hajatnya dikabulkan Allah. Siapa yang punya penyakit disembuhkan Allah. Yang punya kesedihan Allah bahagiakan. Yang punya kesempitan Allah lapangkan. Dibukakan pintu rezeki yang halal yang baik. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan kita semua diizinkan Allah bisa terus bersaudara. Apa? Sampai surga. Bersaudara sampai surga. Jadi saya walaupun pertama kali datang ke Ternate, insya Allah nggak takut datang ke Ternate lagi. Sudah ada saudara-saudara baru. Ada yang terpercaya di Indonesia Timur. Jangankan Ternate, seluruh Indonesia Timur sudah ada yang terpercaya. Ada Pak Wali Kota. Nanti kalau orang tanya siapa itu Wali Kota Ternate, semoga itu berkenan beliau menganggap saya juga sebagai saudara. Kalau beliau datang ke Pontianak, ayah anda datang ke Pontianak, antum semuanya saudara saya. Mudah-mudahan kita jadi saudara sampai surga. Apa? Ayo bilang, bersaudara sampai surga. Apa? Apa kalau di sini torang semua bersaudara sampai surga. Wah, ini harus yang orang Indonesia Timur yang bilang. Bib, padahal Bib. Apa Bib? Saya takut salah sih. Ternate bahasanya torang semua bersaudara sampai surga. Ayo sama-sama. Torang semua bersaudara sampai surga. Pakai Ambon karena beda dari Ambon. Ketong semua bersaudara sampai surga. Ternyata Ambon dan Ternate beda-beda jauh. Cuma beda di pung R. Torang dan ketong. Mudah-mudahan insya-Allah berkah malam ini yang luar biasa, kita semua adik-adik semua, dan wabil khusus Ayah Man, ulama kita, ustaz kita ya, beliau tidak ingin dipanggil kiai ya, tapi insya-Allah beliau seorang yang luar biasa insya-Allah. Mungkin saya kembalikan kepada beliau. Jadi mudah-mudahan nak, jazakumullah Habib, Pak Wali Kota, semoga semua pemimpin-pemimpin kita, ayahanda kita dari DKM Masjid Al-Munawwar, semoga kita semuanya, apa tadi? Bersaudara sampai surga. Amin. Ada yang mau masuk surga? Semua masuk surga ya. Satu surga sama Rasulullah insya-Allah. Jazakumullah khair, yang baik dan benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Mohon doanya, besok pagi kami melanjutkan lagi perjalanan ke Gorontalo. Semoga nanti Allah izinkan saya bisa balik lagi ke Ternate. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Terima kasih.
Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Al-afu minkum, yang baik dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Ayah Man.